Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Mita Fianti Marbun, CGP Angkatan 10 tahun 2024. Unit kerja saya di SMA Negeri 1 Sokam Barat. Bapak Ibu, kali ini saya akan melakukan pra-observasi kepada rekan sejawat saya, di mana akan melakukan supervisi beberapa hari kemudian. Mohon diperkenalkan, Bu. Ya, dengan saya Ruta Jabat yang mengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Sokam Barat. Oke, baik Ibu Ruth. Terima kasih ya Bu ya, seperti janji kita kemarin, kita sudah bertemu di hari ini di tempat ini. Oke Bu Ruth, mungkin yang perlu saya sampaikan, saya sebagai coach gitu ya Bu ya, saya juga sebagai supervisi, di mana supervisi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat proses pembelajaran berlangsung dan melihat apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai atau berpihak pada siswa begitu ya, artinya sesuai dengan kebutuhan siswa begitu ya Bu. Jadi pertemuan kita kali ini juga untuk melihat bagaimana persiapan ibu, kepercayaan diri ibu ya, secara mental, secara fisik, kemudian secara persiapan yang lain-lain begitu Bu. Oke Bu Ruth, sebelumnya ibu sehat Bu? Ya, saya juga sehat ya. Baik Bu ya, yang mau saya pastikan pertama, sejauh mana persiapan ibu? Baik Ibu, jadi saya sangat bersyukur Ibu boleh menjadi coaching saya untuk melakukan supervisi. Nah, pada saat ini ya persiapan yang saya lakukan untuk melakukan supervisi pada besok hari, tepatnya hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di kelas 10 KF2 pada les pertama sampai dengan les kedua dengan tema materi adalah prinsip yang hijau dan dampaknya pada pemanasan global. Nah, tujuan pembelajaran yang saya terapkan yaitu adalah menganalisis dan mengkaji kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip dunia hijau yang berdampak pada pemanasan global. Oke, baik, materi ibu tadi adalah pengaruh dunia hijau terhadap pemanasan global begitu ya Bu ya. Nah, tadi ada tujuan pembelajaran ibu. Boleh dijelaskan Bu, itu area pengembangannya seperti apa Bu? Baik, area pengembangan yang saya ingin terapkan yang pertama pada pengetahuan dan yang kedua pada keterampilan. Untuk pengetahuan, saya mengharapkan siswa tersebut mampu menganalisis, mengamati, dan menampilkan hasil daripada observasi mereka terhadap prinsip kimia hijau yang sesuai atau yang berdampak pada pemanasan global tersebut. Dan yang kedua, itu secara keterampilan. Saya mengharapkan siswa atau peserta didik saya mampu membuat laporan hasil pengamatan mereka ataupun diskusi melalui presentasi pengamatan tersebut. Nah, sepertinya sudah persiapan sekali ya, sudah rampung sekali ya Bu ya. Tadi ada dua tujuan, ada ranah dua ranah ibu tadi, ada pengetahuan, kemudian keterampilan gitu ya Bu ya. Terus Bu, untuk penerapannya nanti seperti apa strategi yang sudah Bu siapkan seperti itu? Baik Ibu Mita, jadi untuk strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pastinya saya harus merancang modul ajar secara lengkap, itu sudah saya lakukan Ibu. Dan yang kedua, saya menerapkan model pembelajaran PBL atau problem solving. Dan selanjutnya saya mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, yaitu ada auditory, ada visual, dan juga kinestetik. Dan saya harapkan dari kelompok tersebut terjadinya diskusi dengan baik, terjadinya tanya jawab, dan melakukan presentase, dan juga mereka dapat mengerjakan penugasan yang saya berikan. Seperti itu Ibu. Oke, tadi strateginya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian ada tadi persiapannya yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi itu tadi merancang modul ajar, kemudian menggunakan metode PBL tadi ya Bu ya, problem based learning seperti itu ya Bu. Kemudian ada beberapa tadi lagi yang Ibu sudah identifikasi gaya belajar siswa secara auditory, visual, dan kinestetik seperti itu ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu akan menerapkan metode juga diskusi, tanya jawab ya Bu ya. Oke, terus mungkin yang mendukung untuk itu lagi Bu, mungkin dari segi media seperti itu Bu. Baik Ibu Mita, pastinya itu semua dapat berjalan dengan baik dengan adanya media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang saya gunakan
penjelasan dan uraian Ibu Ruth sepertinya sudah matang sekali ya Bu ya. Jadi siap nih Bu mau disupervisi. Siap Bu. Tadi kapan Bu kita penerapannya, realisasinya? Besok hari Kamis tanggal 25 Juli. Oke, 25 Juli di kelas 10 KM2 pada jam les pertama dan les kedua. Jadi Bu Ruth, nanti saya akan datang di tanggal 25 di kelas yang Ibu sebutkan tadi. Jadi saya nanti akan melihat, mengamati bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Ruth rancang, sudah siapkan dari awal sampai akhir. Ya, apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan strategi yang disiapkan seperti itu ya Bu ya. Oke, dan mungkin saya ingatkan juga Bu bahwa setelah Ibu supervisi nanti kita akan adakan juga pasca supervisi ya Bu ya, untuk melihat apa yang sudah Ibu dapatkan, apa yang Ibu rasakan, apa yang sudah tercapai dan lain hal gitu ya Bu ya. Dan nanti untuk pasca supervisi Bu, kita didampingi oleh pengajar praktis saya Bu. Gak apa-apa ya Bu ya? Oke Bu, terima kasih. Jadi pertanyaan terakhir saya Bu, setelah kita berbincang-bincang ini Bu Ruth ya, ngobrol santai tadi, bertanya mengetahui seputar persiapan Ibu Ruth untuk melakukan penerapan pembelajaran diferensiasi. Apa yang Ibu rasakan? Baik Ibu Rita, yang pertama saya ingin berterima kasih buat Ibu sudah bersedia melakukan observasi sebelum kita supervisi. Sangat bersyukur saya sehingga saya melakukan persiapan dengan mantap, sehingga tidak ada lagi yang perlu dinamakan dadakan. Jadi semua secara sistematis telah dirancang dan dipersiapkan dengan baik. Terima kasih Ibu Rita. Oke, terima kasih Bu Ruth. Sampai jumpa besok hari di kelas. Kita melakukan supervisi. Semoga Ibu sehat, tetap semangat dan sukses ya Bu. Oke.